Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfiansa dengan NIM 33332400021, praktikan statistika 1 dari kelompok 2. Di sini saya akan menyelesaikan sebuah permasalahan dari eh, probabilitas kontinu. Jadi di sini ada soal nomor 1, yaitu masa layanan dalam tahun dari rangkaian lampu LED memiliki parameter bentuk alfa sama dengan 3 dan skala beta sama dengan 6. Hitunglah probabilitas bahwa lampu akan tetap menyala lebih dari 3 tahun dengan syarat telah berfungsi tanpa gagal selama 1 tahun. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus mesin rata-rata 10 menit. Hitunglah probabilitas bahwa waktu proses mesin lebih dari 15 menit dengan syarat bahwa mesin telah beroperasi tanpa henti selama 7 menit. Dan soal yang terakhir yaitu panjang kertas kardus memiliki distribusi normal dengan rata-rata 100 cm dan standar deviasi 2 cm. Hitunglah persentase kertas kardus yang panjangnya antara 97 cm dan 103 cm. Dengan syarat panjang kertas tersebut lebih dari 96 cm. Jadi di sini saya akan menyelesaikan dengan menggunakan dua software, yaitu RS Studio dan juga Minitab. Jadi yang pertama kita akan menggunakan RS Studio dulu. Oke, di sini untuk soal nomor 1 itu menggunakan cara dari Weibull. Jadi di sini ada alfanya 3, kita dapatkan dari sini alfanya sama dengan 3 dan juga betanya sama dengan 6. Dari sini juga. Nah, di sini nih untuk parameter distribusi Weibull-nya. Nah, di sini untuk waktu batas dalam dalam tahun. Jadi T1 itu ada 3 dan T2 itu 1. Nah, 1 ini didapat dari ini, berfungsi tanpa gagal selama 1 tahun. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari probabilitasnya bahwa lampu masih menyala selama 3 tahun. Jadi di sini probabilitas 1 dikurang PW Bull T1. T1 itu dari sini yang 3 tahun tadi. Terus dibagi dengan 1 min PW Bull dari T2. T2 itu dari yang tadi tanpa gagal selama 1 tahun. Kita akan running. Nah, di sini kita mendapatkan hasilnya bahwa lampu yang tetap menyala lebih dari 3 tahun dengan syarat telah berfungsi tanpa gagal selama 1 tahun, probabilitasnya adalah 0,886592. Oke, untuk di nomor 2, kita itu menggunakan eksponensial. Jadi langkah yang pertama adalah kita akan mencatat parameter lambdanya terlebih dahulu. Jadi di sini ada lambda 0,1. 0,1 itu didapatkan dari 10 ini dibagi 100. Untuk yang kedua, langkah yang kedua itu waktu batasan dalam menit. Jadi 15 menit dan juga 7 menit. Jadi di sini waktu batas satunya itu 15 menit dan waktu batas duanya yaitu 7 menit. Untuk langkah selanjutnya, kita akan menghitung peluang menggunakan fungsi eksponensial. Jadi rumusnya itu peluang lebih kecil, terus dikurang 1 min peluang eksponensial waktu batas 1. Nah, batas 1 tuh untuk 15 menit ini. Terus dibagi yang waktu batas 2-nya yaitu 7 menit. Nah, di sini kita akan run. Nah, di sini kita mendapatkan probabilitas bahwa waktu proses mesin lebih dari 15 menit dengan syarat bahwa mesin telah beroperasi tanpa henti selama 7 menit adalah 0,449329. Nah, untuk nomor 3 itu kita akan menggunakan cara dari distribusi yang normal. Jadi di sini langkah yang pertama kita akan menentukan parameter distribusi normalnya.
Jadi di sini ada mu-nya itu 100, kita dapatkan dari rata-ratanya. Terus yang kedua itu ada sigmanya 2. Nah, di sigma 2 itu kita dapatkan dari standar deviasinya. Terus langkah yang kedua kita mencari probabilitas kertas kardus antara 97 cm dan 103 cm. Jadi di sini probabilitas 97 dan antara 97 dan 103, yaitu probabilitas normal 103, rata-ratanya kita pakai yang mu, dikurangi sama probabilitas normal dari 97. Tinggal kita running. Nah, di sini kita mendapatkan persentase kardus yang panjangnya antara 97 cm dan 103 cm dengan syarat panjang kertas tersebut lebih dari 96 cm adalah sekitar 0,8865548. Oke, untuk selanjutnya kita akan menggunakan software Minitab. Jadi yang pertama kita akan masuk ke Calc, terus probabilitas distribusi kita pilih ke Weibull. Nah, untuk subparameternya kita akan masukkan nilai alfa dan juga scale-nya kita masukkan nilai beta. Jadi, untuk di soal nomor 1, nilai dari alfanya itu yang pertama itu adalah 3. Dan untuk di scale parameter itu kita masukkan nilai beta yaitu 6. Kita dapatkan dari ini alfa dan juga betanya. Nah, untuk di input konstannya kita akan masukkan nilai 3 itu karena lebih dari 3 tahun. Lalu klik OK. Nah, di sini kita dapatkan bahwa nilai probabilitasnya selama 3 tahun itu 0,117503. Nah, kemudian kita masuk lagi ke Calc, terus probabilitas distribusi, terus kita pilih Weibull lagi. Nah, karena tadi ada syarat bahwa lampu harus berfungsi tanpa gagal selama 1 tahun. Jadi kita masukkan, nah di input konstannya kita ganti dengan 1. Lalu klik OK. Nah, di sini kita dapatkan 0,0046189. Baiklah. Di sini kan yang ini rata-ratanya 10 menit. Kita masukkan 10. Terus input konstan juga. Di sini kan ada waktunya 15 menit. Nih, 15 menit. Bahwa waktu proses mesin lebih dari 15 menit. Terus kita klik OK. Nah, di sini udah ketemu yaitu 0,776870 hasilnya. Kemudian kita masih sama eksponensial juga karena di sini ada syaratnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor yang kedua. Yang kedua itu kita menggunakan eksponensial. Jadi kita masuk lagi ke Calc, terus probability distribution, terus kita cari yang eksponensial. Nah, untuk di scale kita akan masukkan dari nilai ini 15 menit. Oke, untuk nomor kedua kita akan masukkan ke probabilitas yang eksponensial. Jadi tinggal kita pilih eksponensial. Nah, untuk scale kita akan menggunakan dari waktu siklus mesin rata-rata yaitu 10 menit. Kita akan masukkan scale-nya yaitu 10. Nah, untuk di input konstannya kita akan masukkan dari waktu 15 menit ini karena proses mesinnya lebih dari 15 menit. Kemudian kita masukkan 15 lalu klik OK. Nah, di sini kita temukan
hasilnya yaitu 0,77680. Nah, untuk selanjutnya kita masih sama menggunakan dari eksponensial. Nah, untuk input konstannya kita akan gantinya dengan syarat. Syaratnya itu bahwa mesin telah beroperasi tanpa henti selama 7 menit. Jadi syaratnya 7 menit. Kita akan ganti dengan 7 menit. Klik OK. Nah, di sini kita dapatkan 0,503415. Sini kita ganti 7. Di sini kan kenapa ganti 7? Karena di sini selanjutnya ini tadi itu input konstan juga. Di sini kita input terus kita pasti karena tadi ada 3, kita nyari 3 probabilitas dulu. Kita normal terus 103 97, kita pilih 97 dan juga nanti yang terakhir itu 96. Klik OK. Nah, 97 dapat keluar 0,668072. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang 96. Oke, untuk nomor yang ketiga kita akan menggunakan dari distribusi yang normal. Nah, di sini kita akan masukkan min-nya. Kita akan masukkan dari rata-ratanya 100. Untuk standar deviasinya kita akan temukan juga di soal, yaitu 2 cm. Nah, untuk di input konstannya, kita akan masukkan dari persentase kardus yang panjangnya antara 97, 103, dan juga 96. Jadi di sini kita akan mencari 3. Yang pertama 97, 103, dan juga 96. Jadi yang pertama itu 97. Nah, didapatkan 0,0668072. Terus kita masuk lagi, normal. Kita akan ganti dengan 103. Didapatkan 0,933193. Nah, kita masuk lagi yang terakhir. Kita akan masukkan tadi itu 96. Oke. Nah, di sini kita dapatkan 0,022751. Oke, untuk hasilnya, untuk di soal nomor 1, yaitu kita akan menggunakan rumus 1 dikurangi 0,117503, itu didapatkan dari yang pertama, yaitu sini 0,117503, dan dibagi dengan 1 dikurangi 0,0046189, itu didapatkan dari yang kedua, yaitu 0,00461189. Hasilnya itu yaitu 0,8866. Nah, ini hasil ini sama dengan hasil yang kita dapatkan di RS Studio. Dan untuk soal nomor 2, kita menggunakan syarat yang sama, yaitu 1 dikurangi 0,776870, itu didapatkan dari sini 0,776870, dan untuk yang keduanya itu kita dapatkan dari sini. Nah, kita bagi dengan 1 dikurangi 0,503415. Hasilnya 0,449. Nah, itu juga hasil ini sama dengan hasil yang kita dapatkan di RS Studio. Nah, untuk soal nomor 3, untuk persentase kertas kardus antara 97 sampai 103 itu kita kurangi saja. Jadi, hasil dari yang 97 ini 0,066872 kita akan kurangi dengan 0,933193. Hasilnya itu yaitu 0,8663858 atau sekitar 86,64%. Nah, persentasenya kemudian lanjut ke menggunakan syarat. Kita akan bagi hasil dari
yang telah kita dapatkan, kita bagi dengan syaratnya, yaitu hasil syaratnya itu 0,0227501. Nah, kita mendapatkan hasil 0,8865 atau sekitar 88,65%.